Hai teman-teman, kali ini kita melakukan night riding walaupun tanpa persiapan. Lihat tuh di depan ada anak saya yang bawa sepeda, tapi nggak ada lampunya. Nah ini kiri kanan, lalu kemudian kondisinya begini. Kita berangkat tanpa persiapan. Mudah-mudahan lancar ya night riding kali ini. Masih di sekitaran Depok teman-teman. Nah ini teman-teman, kita sampai di sekolah Al-Azhar. Tapi sorry ya, gambarnya tidak terlalu baik karena posisi kameranya tidak terlalu tepat ya. Sekarang kita menuju ke arah alun-alun Kota Depok. Ini sudah tidak jauh lagi teman-teman. Kita hampir sampai di alun-alun Kota Depok. Nah, akhirnya kita sampai di alun-alun Kota Depok. Alun-alun ini hanya buka sampai sore sekitar jam 6 dan setelahnya ditutup. Cuman di depannya sampai malam masih tersedia berbagai hidangan dari pedagang kecil sehingga para pengunjung masih dapat menikmati hidangan dengan lesehan pada malam hari. Tapi ya tidak bisa masuk. Ini perempatan, ke arah kanan ke Pasar Pucung, ke arah kiri ke Cilodong, ke arah depan itu ke Gria Melati Mas. Kita ambil ke kiri ya, kita mau ke Cilodong. Itu anak saya nungguin karena saya sudah tertinggal jauh di belakang. Yuk. Di sini terpaksa nuntun, udah nggak kuat nanjak. Terpaksa dituntun. Akhirnya terselesaikan juga tanjakan curam. Sekarang kita di arah Cilodong. Itu ada nasi goreng Padang. Enak nggak ya? Nanti kita coba ya kalau kita lewat lagi ke daerah sini. Cus, kita jalan menuju ke arah balik, memutar ke rumah. Makin malam. Nah, sekarang itu adalah masalahnya lampu-lampu udah mati semua. Lampu saya mati, lampu anak mati, lampu belakang saya juga mati, lampu depan anak kayaknya sudah redup. Karena memang ini tanpa persiapan, sehingga penerangan tidak sempat di-charge sebelum berangkat. Tadi saya lihat masih nyala ya, saya kira masih oke. Ternyata sudah tidak oke. Ini sekarang kaptennya anak saya dan diarahkannya ke sini ya kita patuh. Salah satu tips kalau berjalan itu adalah saling patuh. Ketika kita beri wewenang kepada kapten, maka kita persilakan kapten ngatur. Nggak perlu berdebat dengan kapten kecuali kalau signifikan. Kecuali dari permasalahan itu signifikan banget, kita perlu memberi pendapat ke kapten. Kalau sekarang ya kita patuh. Kapten nyuruh ke situ ya. Yuk, ayo. Nah, barusan anak saya berhenti itu. Dia tadi bertanya apakah mau lewat jalan belok atau jalan lurus. Saya benar-benar tidak menjawab. Saya persilakan aja, saya ikut, kata saya. Saya persilakan dia mengambil keputusan. Dia masih ragu, ayah maunya mana? Terserah, ikut aja. Nah,
Jadi dia yang arahkan ke sini. Kadang-kadang anak itu tidak mau ngambil keputusan atau tidak mau berpendapat karena seringkali keputusan yang dia buat atau pendapat yang dia ajukan kita bantah langsung. Jadi akhirnya dia kapok, tidak mau lagi mengambil keputusan karena sadar atau berpikir bahwa keputusannya pasti akan ditolak. Nah, kali ini enggak, kita biarkan. Kalau anak mau keputusan, kita percaya. Kecuali kalau seperti saya katakan dia terlalu substansial masalahnya, dan di sana kita perlu memberikan pandangan. Sampailah kita di tikungan terakhir yang menuju ke rumah. Nah, ini jalannya sudah masuk ke gang, jalan kecil. Jadi teman-teman, setelah ini nggak jauh lagi kita sudah sampai di rumah. Terima kasih ya udah mengikuti perjalanan kita kali ini. Cuman ya jangan ditiru, naik riding tanpa persiapan. Harusnya tetap dipikirkan berapa banyak lampu yang dibutuhkan, penerangan yang diperlukan. Kalau misalnya baterainya udah lemah ya di charge. Jadi harus lengkap peralatan safety-nya. Terima kasih teman-teman, jangan ditiru yang jelek-jeleknya, semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di riding selanjutnya.